Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, untuk ketua kelas mohon untuk dipimpin untuk berdoa. Terima kasih. Pak Wisnu akan cek kehadiran kalian satu persatu. Masuk semua hari ini? Ada yang tidak masuk? Coba kita cek satu-satu. Mohon berdiri. Tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama kita memahami konsep manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi bermoral kritis. Dua, mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi. Yang ketiga, menjelaskan pengertian sosialisasi dan agen sosialisasi dengan mandiri. Ini motivasi belajar untuk kalian ya. Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh digunakan untuk mengubah dunia. Jadi dengan kita belajar, kita bisa dapat mewarnai dunia, mengubah dunia. Ya, kita bentuk 3 kelompok. Baik, apa sih makhluk sosial itu? Makhluk sosial itu adalah makhluk yang membutuhkan bantuan dari makhluk lainnya. Iya. Kalau makhluk ekonomi? Makhluk yang berusaha memenuhi segala kebutuhannya. Gimana enggak dengar? Makhluk yang berusaha memenuhi segala kebutuhannya. Baik. Kita manusia membutuhkan manusia yang
lainnya. Dan kita tidak bisa hidup tanpa adanya manusia yang lainnya. Tuan manusia untuk berhubungan memerlukan bantuan dari pihak lain adalah tanda bahwa manusia adalah sebagai tanda makhluk sosial. Kita sebagai makhluk ekonomi bermoral, yaitu contohnya yang berdagang dengan jujur, antri membeli bensin, di pejabat negara yang bersih dari KKN. Tahu KKN? Kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ciri-ciri manusia bermoral berusaha mengendalikan diri, yaitu bertindak secara norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, dengan sesama anggota masyarakat. Ya, terus selanjutnya, ini tadi pertanyaan. Iya, manusia membutuhkan orang lain di lingkungan sosialnya sebagai sarana dan bersosialisasi. Tahu nggak bersosialisasi itu seperti apa? Orang bersosialisasi itu penting sekali. Dengan manusia sebagai makhluk ekonomi, pertama, manusia selalu berpikir dan berupaya untuk mencukupi kebutuhannya menggunakan sumber daya yang tersedia. Kalian amati video ini, tuliskan dari pengamatan kalian di video di artikel ini, ya. Nanti kita buat kelompok. Kemudian kalian tulis, bisa ditulis di buku, bisa ditulis di belakang sini, ya. Kemudian nanti dari wakil salah satu kelompok maju ke depan untuk melakukan presentasi. Bagaimana menurut pendapatmu tentang tayangan video? Kalian amati, tadi videonya tentang gas. Kalian tulis, apa sih sini video tadi itu? Iya kan? Terus yang kedua, bagaimana menurutmu mengenai artikel? Artikel itu yang di situ, yang di lembar satunya. Yang di lembar satunya itu. Iya. Terus untuk pertanyaan ketiga, bagaimana mengatasi isi penipuan tabung gas? Kalian tulis. Perhatian, Pak Wisnu akan berkeliling untuk memeriksa kelompok kalian. Pak Wisnu akan nilai keaktifan dari setiap anggota kelompok yang mengikuti kegiatan kelompoknya. Untuk kelompok 3 ada yang tanyakan? Terkait materinya, terkait diskusi? Sudah bisa? Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban kami. Soal yang pertama, bagaimana menurut pendapatmu mengenai tayangan itu? Pendapat saya tentang mengurangi isi gas LPG pada tabung gas bersubsidi isi 3 kg atau tabung melon. Pengaduan warga yang kerap mendapati gas melon yang cepat habis. Mereka mengeluh kepada pengecer dan agen. Setelah ditimbang, betul saja isi gasnya hanya 2,75 kg. Mereka bisa produksi 10.000 tabung satu hari yang isinya berkurang 25 gram. Ujurnya SPBE. Bagaimana menurut pendapatmu mengenai artikel? Kita harus berhati-hati dalam membeli gas supaya kita sebagai pembeli tidak tertipu. Bagaimana mengatasi penipuan isi tabung gas 3 kg? Dengan cara mengecek ulang gas melalui timbangan biasanya. Jika memang terbukti berat gas melon kurang, maka bisa dilaporkan ke polisi terdekat. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 1, dipersilakan duduk. Assalamualaikum Kita hapus tepuk tangan dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 untuk mempresentasikan jawaban saya dengan kelompok saya. Nomor 1. Bagaimana menurut pendapatmu mengenai tayangan video? Video yang berisi suatu kronologi penipuan gas LPG dibekuk. Kejadian ini terbukti telah mengurangi isi gas LPG pada tabung gas bersubsidi isi 3 kg atau tabung melon. Bagaimana menurut pendapatmu mengenai artikel? Menurut artikel ini dikatakan mereka sudah beroperasi kurang lebih 6 tahun dengan menyuplai 20 agen dan dengan memproduksi 10.000 tabung dalam satu harinya yang isinya berkurang 25 gram. Dan temuan ini bermula dari pengaduan warga yang kerap menghadapi gas melon cepat habis. Nomor 3. Bagaimana mengatasi penipuan isi tabung gas 3 kg? Untuk meminta warga agar lebih berhati-hati dalam membeli gas. Dan jika menemukan gas LPG 3 kg tidak sesuai isinya, maka meminta warga melaporkan ke polisi dan bisa melakukan penimbangan gas terlebih dahulu supaya tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam membeli. Mengatasi hal ini membutuhkan kerjasama dan ketelitian warga atau masyarakat dalam melakukan interaksi sosialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal yang pertama, bagaimana menurut pendapatmu mengenai tayangan video? Kejadian tersebut harus segera diatasi agar cepat teratasi dan tidak ada pihak lain lagi yang terugikan. Soal yang kedua, bagaimana menurut pendapatmu mengenai artikel? Karena kasus oknum yang sengaja memanipulasi gas kerap terjadi demi meraup untung. Karena itulah Mujiono meminta warga untuk lebih berhati-hati dalam membeli gas. Soal yang ketiga, bagaimana mengatasi penipuan isi tabung gas 3 kg? Setiap pengantaran gas LPG dari pangkalan satu ke pangkalan yang lain, maka petugas harus memastikan volume gas tersebut sudah pasti memenuhi ukuran atau berat asli gas tersebut. Ada salah satu dari gas tersebut kurang dari ukuran berat asli dari gas tersebut, maka petugas harus segera melaporkan ke pihak yang berwenang agar penipuan gas tersebut tidak terjadi terus-menerus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari kelompok 3 yang telah mempresentasikan. Pak Usnu akan tanggapi ya sedikit ya. Jadi di dalam video pembelajaran tadi kita lihat bagaimana ada kecurangan dari beberapa orang ya yang mengurangi isi dari tabung gas. Artikelnya juga seperti itu. Ada kecurangan dari beberapa oknum yang mengisi tabung gas dengan berat yang tidak seharusnya. Ketika itu dikurangi setengah kilogram, kalau dia mampu menjual per hari 500 tabung gas, berarti sudah dapat berapa kilogram si pedagang yang curang tadi? Dari 100 tabung gas yang terjual, ketika isinya hanya dikurangi 1 kilo, setengah kilo, berarti sudah dapat 50 kilogram. Ini kecurangan pedagang. Tadi yang seperti teman-teman kalian sampaikan itu memang sudah betul ya. Untuk mengatasinya, ketika kita membeli tabung gas, seharusnya penjual tabung gas itu punya timbangan. Jadi ditimbang beratnya harus sesuai. Baik Pak Usnu, terima kasih atas presentasi kalian. Barangkali ada yang ingin ditanyakan tentang bab materi ini? Dari pembelajaran ini tadi ya, dari pembelajaran ini tadi dapat kita petik bahwa kegiatan apapun ya harus dilakukan dengan jujur. Iya. Kita tidak boleh menipu untuk mencari keuntungan yang lebih besar. Kita harus jujur. Kalian kerjakan tugas di LKS halaman 30 dikerjakan besok pada pertemuan selanjutnya
kita akan kumpulkan ya, dan kalian baca pada materi selanjutnya ya. Besok tentang pembahasan tentang nilai dan norma ya. Dan Pak Wisnu akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.